Halo guys, balik lagi bersama Bang Theo di sini. Kali ini Bang Theo akan melanjutkan cerita Against the Sky Supreme. Buat kalian yang penasaran, langsung saja ya simak video kali ini. Setelah mendengarkan semua nama yang disebutkan oleh bayangan Dewa Manhuang, Tanyun bergumam di dalam hatinya. Suge Xiuyuan merupakan leluhur istana jiwa ilahi. Ruyanle, dia leluhur sekte abadi. Huangfu Lingxiao merupakan leluhur sekte suci Huangfu. Sementara Huangfu Lingyun sepertinya leluhur dari dinasti suci Huangfu. Touba Chenyuan, sepertinya dia berasal dari dinasti Touba. Nanggong Chongshu, sepertinya leluhur dari dinasti suci Nanggong. Selain itu, Mu Gufeng, Tang Zanfeng, Kili Ruxiu, Si Hong Rukong, dan Zhongwu Changchun, aku tidak mengenal mereka. Tetapi karena mereka bisa datang ke tempat ini bersama orang kuat lainnya, itu artinya mereka memiliki identitas yang tidak biasa. Setelah itu, Tanyun bergumam di dalam hatinya lagi. Benua hukuman surgawi memiliki total 5 dinasti, yaitu dinasti Huangfu, dinasti Touba, dinasti Nanggong, dinasti Tang, dan dinasti Mufeng. Tetapi dinasti Mufeng telah dihancurkan oleh dinasti Tang. Sepertinya memang benar jika Huangfu Lingyun, Touba Chenyuan, Nanggong Chongshu, dan Mu Gufeng berasal dari 4 dinasti yang berbeda. Tanyun memutuskan setelah kembali ke sekte suci Huangfu, Tanyun akan bertanya kepada Mu Mengyi apakah dia tahu tentang Mu Gufeng. Pada saat yang sama, Tanyun akan bertanya pada Nanggong Rusue apakah dia tahu siapa Nanggong Chongshu. Adapun identitas orang lainnya, Tanyun bermaksud untuk menanyakannya pada Dante Xuangsong. Tanyun sedikit tersenyum karena salah satu pedang Dewa Hongmeng ada di sekte suci Huangfu. Tanyun berkata, "Sepertinya perjalananku masih panjang untuk mendapatkan pedang Dewa Hongmeng yang berada di sekte suci Huangfu dan pedang Dewa Hongmeng lainnya." Pada saat yang sama, Tanyun juga tahu bahwa pedang Dewa Hongmeng miliknya pasti dianggap sebagai harta karun yang sangat luar biasa oleh manusia. Jadi untuk menemukan pedangnya akan sedikit lebih sulit. Tanyun berkata, "Bagaimanapun, aku harus mendapatkan 7 pedang Dewa Hongmeng lainnya. Jika orang yang membawa pedang milikku tidak mau memberikannya padaku, aku akan menghabisi mereka." Rencana Tanyun selanjutnya, dia akan membuat satu pedang yang memiliki 11 atribut. Tanyun bertanya, "Keabadian, apakah kamu tahu siapa yang telah mengambil pedang Dewa Hongmeng yang memiliki 11 atribut sekaligus?" Bayangan Dewa Manhuang menjawab, "Tuan, jika aku tidak salah, pedang itu diambil oleh Suge Xiuyuan." Tanyun berkata, "Demi pedang pembunuh Dewa Hongmeng dan membalas dendam pada Sugeyu, cepat atau lambat, aku akan menghancurkan istana jiwa ilahi." Bayangan Dewa Manhuang berkata, "Tuan, bawahan ini meminta maaf karena aku akan segera pergi." Tanyun berkata, "Keabadian, aku yang harusnya meminta maaf padamu karena kamu mati demi melindungiku." Bayangan Dewa Manhuang berkata, "Kamu adalah tuan kami yang sangat baik. Bertarung sampai mati demi tuan, aku sama sekali tidak menyesalinya." Bayangan Dewa Manhuang berkata lagi, "Tuan, mengenai Dewa Naga Emas dan Dewa Naga Iblis, mereka masih dikurung di alam dewa. Ketika Tuan menjadi lebih kuat, Tuan dapat menyelamatkan mereka. Tuan, aku merasa iri pada Dewa Naga Emas dan Dewa Naga Iblis. Jika mereka telah diselamatkan oleh Tuan, mereka dapat menemanimu sepanjang waktu."
Mendengarkan hal itu, Tanyun menjadi sedih dan berkata, "Keabadian, Xiao Jin dan Xiao Mo sudah mati." Bayangan Dewa Man Huang berkata, "Tuan, apa yang kamu katakan? Apa yang terjadi pada mereka?" Tanyun menghela napas dan menceritakan tentang pertempuran ketiga yang dilakukan oleh para dewa. Guys, di sini Mimin mau kasih info untuk pertempuran para dewa pertama dan kedua. Itu dilakukan oleh Dewa Man Huang dan Dewa Hong Huang melawan para bawahan Dewa Xingtian dan Dewa Xiyuan. Sementara pertempuran ketiga dilakukan oleh Dewa Naga Emas dan Dewa Naga Iblis melawan Dewa Xingtian dan Dewa Xiyuan. Oke, kita lanjut ke ceritanya. Bayangan Dewa Man Huang sangat sedih. Dia mengingat di mana dirinya bersama Dewa Hong Huang, Dewa Naga Emas, dan Dewa Naga Iblis memimpin 4 klan dewa terbesar untuk membantu Tanyun dalam pertempuran surga sampai Tanyun naik menjadi Hongmeng Supreme. Kenangan itu seperti angin yang tiba-tiba menghilang dalam sekejap. Bayangan Dewa Man Huang berkata, "Tiga saudaraku, aku tidak menyangka kalian semua sudah mati. Aku sangat membenci 2 dewa supreme lainnya, Xingtian dan Xiyuan. Aku benar-benar membenci kalian berdua." Bayangan Dewa Man Huang menatap Tanyun dan berkata, "Tuan, bawahan ini akan pergi. Sebelum bawahan ini pergi, aku akan memadatkan kekuatan ilahi yang tersisa dan memasukkannya ke dalam kolam spiritual milikmu. Aku akan membantumu menerobos ranah selanjutnya." Tanyun berkata, "Keabadian, tunggu dulu." Setelah itu, Tanyun segera menatap kera iblis dan berkata, "Keabadian, kera ini merupakan murid dari Dewa Naga Iblis dan telah mewarisi kekuatan Dewa Naga Iblis." Tanyun segera mengeluarkan singa naga emas dari kantong binatang. Tanyun menuju singa naga emas yang tidak sadarkan diri dan berkata, "Singa ini mewarisi kekuatan Dewa Naga Emas." Setelah mendengarkan kata-kata itu, bayangan Dewa Man Huang berkata, "Tuan, dengan adanya kera iblis dan singa naga emas, bawahan ini bisa pergi dengan tenang. Hanya saja, bawahan ini memiliki satu penyesalan, yaitu aku tidak bisa melihat hari ketika Tuan berhasil menghabisi 2 dewa sialan itu." Bayangan Dewa Man Huang segera membungkuk pada Tanyun dan berkata, "Tuan, aku pergi dulu." Tanyun menangis saat bayangan Dewa Man Huang menghilang dan sebuah cahaya emas masuk ke dalam kolam spiritual Tanyun. Tiba-tiba, Tanyun merasakan aliran energi murni yang memenuhi seluruh kolam spiritual. Tanyun menekan kesedihannya dan berkata, "Kera tua, aku akan berlatih. Kamu lindungi aku." Tanyun duduk bersila, merasakan kekuatan ilahi di kolam spiritual dan mencoba menerobos ke alam jiwa janin tingkat sempurna. Kekuatan ilahi seperti awan emas berkumpul membentuk jiwa janin yang ke-10. Tanyun lebih cepat 100 kali lipat daripada orang biasa saat membentuk jiwa janin. Sesaat kemudian, cairan spiritual di dalam jiwa janin ke-10 sudah penuh. Cairan spiritual membuat jiwa janin menjadi hidup. Hanya dalam 3 hari, jiwa janin telah berubah seperti manusia yang sangat mirip dengan Tanyun. Pada saat ini, 10 jiwa janin Hongmeng sedang duduk bersila di dalam kolam spiritual, yang berarti bahwa Tanyun hanya membutuhkan waktu kurang dari 4 hari untuk menerobos ke alam jiwa janin tingkat sempurna. Sebelumnya, ketika Tanyun di alam jiwa janin tingkat 8 untuk menerobos ke tingkat 9, Tanyun membutuhkan waktu 1 tahun 5 bulan dan 10 hari. Tetapi sekarang hanya kurang dari 4 hari untuk menerobos dari tingkat 9
ke tingkat sempurna. Hal ini karena kekuatan ilahi dari Dewa Manhuang. Tepat setelah Tanyun dipromosikan ke alam jiwa janin tingkat sempurna, Tanyun merasakan penghalang alam pemurnian jiwa tingkat pertama. Semua orang tahu bahwa dari alam jiwa janin tingkat sempurna untuk memasuki alam pemurnian jiwa tingkat pertama, orang itu perlu memurnikan 3 jiwa dan 7 jiwanya menjadi jiwa janin pertama di kolam spiritual. Pertama-tama, Tanyun harus memurnikan jiwa surgawi, jiwa bumi, dan jiwa kehidupan. Jika tidak dibantu oleh kekuatan ilahi milik Dewa Manhuang, proses pemurnian jiwa surgawi, jiwa bumi, dan jiwa kehidupan akan memakan waktu setidaknya 1 bulan bagi Tanyun. Tetapi berkat bantuan kekuatan ilahi Dewa Manhuang, hanya 3 jam waktu yang Tanyun gunakan dalam proses pemurnian jiwa surgawi, jiwa bumi, dan jiwa kehidupan. Kemudian Tanyun mulai mengendalikan 3 jiwa dan 7 jiwa miliknya untuk bergabung dengan jiwa janin Hongmeng yang pertama. 4 hari kemudian, 3 jiwa dan 7 jiwa serta jiwa janin Hongmeng yang pertama telah bersatu dengan sempurna. Tiba-tiba Tanyun yang sedang duduk bersila mengeluarkan aura yang setara dengan orang di alam pemurnian jiwa tingkat pertama. Aura itu menyebabkan gelombang udara di sekitar tempat itu. Hanya dalam 5 hari, Tanyun berhasil menerobos dari alam jiwa janin tingkat sempurna menjadi alam pemurnian jiwa tingkat pertama. Namun, kekuatan ilahi milik Dewa Manhuang ternyata masih tersisa 60%. Itu membuat Tanyun jauh lebih bahagia. Setelah itu, Tanyun segera melanjutkan pelatihannya dan mencoba untuk menerobos alam pemurnian jiwa tingkat kedua. 13 hari kemudian, tiba-tiba Tanyun yang sedang duduk bersila mengeluarkan aura yang kuat dari tubuhnya, menyebabkan ruang di sekitar menjadi bergetar dan gelombang udara muncul di sekitar tempat itu. Waktu berlalu, 1 bulan kemudian, tiba-tiba sebuah aura yang kuat sekali lagi keluar dari tubuh Tanyun. Aura ini lebih kuat dari aura sebelumnya. Itu artinya Tanyun sekali lagi telah menerobos. Sekarang Tanyun telah memasuki alam pemurnian jiwa tingkat ketiga. Dan pada saat yang sama, kekuatan ilahi milik Dewa Manhuang juga sudah habis. Sebenarnya proses Tanyun dari alam jiwa janin tingkat 9 sampai dengan alam pemurnian jiwa tingkat ketiga setidaknya akan memakan waktu yang sangat lama, yaitu 20 tahun. Tetapi berkat bantuan kekuatan ilahi Dewa Manhuang menjadi sangat cepat. Tanyun hanya menghabiskan waktu kurang dari 2 bulan untuk mencapai alam pemurnian jiwa tingkat ketiga. Tanyun yang sedang duduk bersila membuka matanya, merasakan kekuatan yang belum pernah terjadi di dalam tubuhnya. Tanyun menjadi bahagia. Dirinya menatap kerangka Dewa Manhuang yang berada di Danau Darah, lalu berkata, "Keabadian, kamu percayalah padaku. Cepat atau lambat, aku akan membalaskan dendammu." Setelah itu, Tanyun bergumam di dalam hatinya, "Sekarang aku memasuki alam pemurnian jiwa tingkat ketiga. Aku ingin melihat seberapa kuat jiwaku." Sejak Tanyun mencabut formasi pelindung milik Dewa Manhuang lebih dari sebulan yang lalu, itu membuat kabut hitam yang membatasi kesadaran spiritual telah menghilang. Tanyun melepaskan kesadaran spiritual miliknya sejauh 780 mil. Seperti yang kita semua tahu, semakin kuat jiwa seseorang, semakin kuat kesadaran spiritualnya, dan semakin luas cakupannya.
Seorang kultivator di alam pemurian jiwa tingkat kedua biasa dapat mencakup radius 450 mil. Alam pemurian jiwa tingkat ketiga, radius 500 mil. Alam pemurian jiwa tingkat keempat, radius 600 mil. Alam pemurian jiwa tingkat kelima, radius 700 mil. Alam pemurian jiwa tingkat keenam, radius 800 mil. Alam pemurian jiwa tingkat ketujuh, radius 1000 mil. Alam pemurian jiwa tingkat kedelapan, radius 1500 mil. Alam pemurian jiwa tingkat 9, radius 2000 mil. Alam pemurian jiwa tingkat sempurna, kesadaran spiritualnya mencapai 3000 mil. Sekarang, kesadaran spiritual Tanyun dapat mencapai radius 780 mil. Itu berarti jiwanya sekuat orang di alam pemurnian jiwa tingkat ke-6. Setelah itu, Tanyun berkata, "Aku akan mengambil 4 pedang Dewa Hongmeng terlebih dahulu, karena aku telah mencapai alam pemberian jiwa tingkat ketiga dan akan berlatih tubuh tirani Hongmeng. Maka di masa depan, aku tidak akan takut menghadapi musuh yang berada di alam pemberian jiwa tingkat 9. Sekarang, kesadaran spiritual Tanyun dapat mencapai radius 780 mil. Itu berarti jiwanya sekuat orang di alam pemurian jiwa tingkat ke-6. Setelah itu Tanyun berkata, "Aku akan mengambil 4 pedang Dewa Hongmeng terlebih dahulu, karena aku telah mencapai alam pemurian jiwa tingkat ketiga dan akan berlatih tubuh tirani Hongmeng. Maka di masa depan, aku tidak akan takut menghadapi musuh yang berada di alam pemurian jiwa tingkat 9. Tanyun menginjak pedang terbang dan menatap 4 pedang Dewa Hongmeng miliknya. Tanyun berkata, "Jinni, Musin, Qingying, Xiachen, Tuan akan membawamu pulang." Segera, lengan kanan Tanyun diangkat ke depan dadanya dan berkata, "Pengorbanan darah." Tanyun membentuk 4 token di udara. Keempat token itu bertuliskan Hongmeng Supreme. Dengan lambaian tangan kanan Tanyun, keempat token itu masuk ke dalam 4 pedang Dewa Hongmeng. Tiba-tiba, keempat pedang Hongmeng bergetar. Tanyun merasakan sebuah hubungan dengan keempat pedang Dewa Hongmeng. Itu berarti pengorbanan darah berhasil. 4 pedang Dewa Hongmeng yang sangat besar tiba-tiba menyusut dan berubah menjadi 4 sinar cahaya yang masuk ke dalam kepala Tanyun. Sesaat kemudian, Tanyun mendengar 4 suara wanita yang lemah. "Tuan, aku Jinni. Apakah kamu datang mencari kami? Tuan, aku Musin. Apakah ini benar-benar kamu? Tuan, ini Qingying. Apakah kamu akan membawa kami pulang? Tuan, aku Xiachen. Aku sudah menunggumu terlalu lama." Mendengarkan itu, Tanyun berkata, "Aku di sini. Aku akan membawa kalian pulang." 4 pedang Dewa Hongmeng tiba-tiba terdiam. Mereka dalam keadaan koma. Gimana teman-teman episode kali ini? Semakin seru bukan buat kalian nih ya yang masih penasaran sama kelanjutannya? Langsung saja ya, subrek channel Bang Teo ini. Terima kasih.